Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita jaga puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita saudara hadir ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan pada Rasul Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, Pak Imam yang telah memimpin jamaah salat subuh secara berjamaah, Bapak Dr. Pak Samah SHNA, juga seluruh pengurus komplek, seluruh hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kita mencoba mengkaji ulang kembali tentang salat Isra. Ini penting. Kenapa? Karena saya melihat fenomena di lapangan atau fakta yang kita temukan, berbagai macam orang melakukan salat Isra atau salat syuruk, apalagi di bulan suci Ramadan, di saat rajin-rajinnya kita beribadah. Ada yang melakukan salat Isra itu sebelum matahari terbit, selesai ceramah, matahari belum terbit langsung salat Isra. Apakah benar seperti itu? Kalau tidak benar, hentikan saja. Jangan salat Jumat hari Kamis. Itu namanya salat Jumat hari Kamis. Atau salat tarawih setelah maghrib, itu namanya. Artinya belum waktunya. Ada yang melakukan salat Isra itu di saat matahari sedang terbit. Apakah itu benar? Kalau benar, lanjutkan. Kalau tidak benar, hentikan. Jangan terus bergelimang dalam kesalahan. Ada yang melakukan salat Isra itu setelah matahari terbit, naik satu tombak, baru dia melakukan salat Isra. Apakah seperti itu? Ini perlu ada kajian ulang. Kenapa saya sampaikan? Karena setiap ibadah itu ada formatnya, ada aturan mainnya, ada grand konsepnya, ada teorinya, ada kaifiat tata cara melaksanakannya. Sebuah ibadah baru diberikan pahala, umpamanya ibadah sunat. Ibadah sunnah itu kapan diberikan pahala? Ma yusabu ala fi'ali, mendapatkan pahala di atas orang yang mengerjakannya. Wala yu'aqabu ala tarkih, tidak disiksa bila mana dia meninggalkannya. Kan itu perbuatan sunnah. Timbul pertanyaan, kapan pahala itu diberikan? Bila mana perbuatan sunnah itu berhadapan dengan mandu, dengan barang yang disunahkan. Kalau sudah berhadapan dengan mandub barang yang disunahkan, diberikan pahala. Ini contoh. Kalau nanti terbit matahari kita salat Idul Fitri, apakah ada pahala? Tidak. Salat Idul Fitri itu sunat. Kapan diberikan pahala? Bila mana berhadapan dengan mandub, dengan barang yang disunahkan. Kapan disunahkan salat Idul Fitri? 1 Syawal. Kan itu persoalannya. Atau kita salat Idul Adha nanti, apakah ada pahala? Tidak. Walaupun salat Idul Adha itu sunat.
Kapan diberikan pahala? Kalau salat Idul Adha itu dikerjakan pada 10 Zulhijjah. Nah, ini persoalannya. Nah, timbul pertanyaan, kapan yang sebenarnya salat isyraq atau syuruk itu? Nah, kita kembali kepada pendapat mayoritas ulama. Kebanyakan ulama berpendapat salat isyraq itu atau salat syuruk itu adalah muqaddimahnya duha. Muqaddimahnya duha. Apa arti duha? Wadduha, demi matahari yang sedang naik segala. Kan itu duha. Kan tidak ada istilah duha sebelum matahari terbit. Apakah ada duha sebelum matahari terbit? Duha itu matahari yang sedang naik. Sedangkan kita lakukan sebelum matahari terbit. Bagaimana duha? Bagaimana naik terbit pun belum? Maka lempare ija. Nyen hoi ija. Ada kereta api ke leteren ija. Lempare ija. Yang putra kata pelaku. Bukan 1-2 orang yang melakukan. Bukan 2-3 menasah masjid dan musalla. Kita kan ceramah di mana-mana kita lihat. Selesai ceramah, orang buru-buru salat isyraq atau syuruk. Padahal matahari belum terbit. Ini kan hancur syariat kalau seperti ini. Ini sama seperti orang salat Jumat hari Kamis. Kanya mana apa? Nak salah. Yang salah ni cok mi dia berakhir ron. Hah? Kanya kadang-kadang yang salah ustaz. Yang mana cok mi kena pegah lah abang dengar itu. Yang kon tu baik dengan urang tak apa. Kiban Pak Utama Pak Doktor. Hah? Pun nak komplain you kalau panjang tak pegah. Hah? Atau tetap you kalau matahari terbit. Itu kan akibat kebodohan. Akibat kejahilan, akibat keawaman. Artinya melakukan ibadah tanpa aturan main. Itu enggak ada aturan mainnya itu. Enggak boleh itu. Karena sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan tetap diatur formatnya. Aturan mainnya ada itu. Bukan asal sudah beribadah dapat pahala, asal beribadah dapat pahala. Enggak ada itu. Umpamanya setelah subuh kita salat witir dapat pahala? Enggak ada itu. Atau nanti waktu duha kita salat tahajud dapat pahala? Tidak ada. Karena tidak ada tahajud dalam waktu duha. Dan tidak ada duha sebelum terbit matahari. Duha itu matahari sedang naik. Bagaimana naik? Terbit pun belum. Ini fatal ini. Kalau hal-hal yang kecil seperti ini tidak kita luruskan, terus dikerjakan oleh orang-orang yang besar, tokoh-tokoh yang mengerjakan, kita-kita yang mengerjakan, orang-orang terdepan terus mengerjakan, ditiru, dikopi oleh anak-anak kita. Dulu kakek saya salat isyraq itu sebelum matahari terbit, dikopi. Mewariskan kesalahan kepada anak cucu. Apa yang sudah yang kita lakukan? Berarti telah melakukan syariat baru itu. Bukan tidak boleh salat isyraq, bukan tidak boleh salat syuruk. Itu sangat besar pahalanya. Barang siapa yang salat berjamaah subuh di masjid atau di menasah di musalla, kemudian dia duduk wirid zikir sambil itikaf, kemudian dia tidak pulang kecuali setelah salat isyraq 2 rakaat, pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Sangat besar pahalanya, tapi dilakukan dalam waktunya. Sama seperti sangat besar pahala salat duha itu. Dilakukan dalam waktu duha, jangan dilakukan sebelum matahari terbit. Ini penting yang kita sampaikan ini. Atau jangan dilakukan di saat matahari sedang terbit. Ini di saat ada sebuah hadis, kita konversi dengan hadis yang lain itu. Ada hadis lain itu. Kalau hanya hadis itu semata yang kita aplikasikan dalam seolah-olah itu sudah benar, kan ada hadis lain itu. Apa hadis lain? Apa kata sahabat? Kami dilarang oleh Rasulullah as-salat fi khamsati awqat. Kami dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan salat dalam 5 waktu. Ini hadis ini. Yang pertama kapan? Ba'da ada'i salati subhi. Setelah melaksanakan salat tunai subuh. Setelah melaksanakan salat subuh. Setelah melaksanakan salat subuh. Ini pertama. Ba'da ada'i salati subhi. Setelah menunaikan salat
subuh. Tidak ada salat itu. Kalau ada orang yang bangun salat, kita fikir saleh, bukan salat itu, salah itu. Setelah salat subuh bangun dia salat. Itu bukan saleh, itu namanya salah. Jangan kita anggap saleh. Saleh harus jelas, salah harus jelas. Tidak ada salah itu. Itu dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan salat setelah melaksanakan salat subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, indah tulu'i syamsi, ketika sedang terbitnya matahari. Dilarang itu. Di saat sedang terbitnya matahari dilarang melakukan salat itu. Siapa yang melarang? Rasulullah. Rasul yang melarang. Bukankah Rasul itu pemilik syariat? Pemilik syariat? Jawabannya iya. Dilarang itu. Yang ketiga, indal istiwa, ketika tengah timangro. Artinya qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Sebelum tergelincir matahari. Pamannya bahasa kita pas jam 12 datang ke sini salat terus. Enggak boleh itu, kecuali ada sebabnya, karena sebab kita masuk masjid, salat sunat tahiyyat masjid. Itu ada sebab. Atau karena kita berwudu, ada sebab. Berarti setelah berwudu salat sunat wudu, itu ada sebabnya karena kita sudah berwudu. Yang keempat, ba'da salatil asri, setelah salat asar. Tidak ada salat itu. Jangan pura-pura khusyuk, pura-pura saleh itu habis salat asar terus salat. Enggak ada itu. Jangan kita lakukan itu. Karena Rasul sendiri yang melarang itu. Tidak ada salat setelah asar itu. Yang kelima, inda ghurubi syamsi, ketika sedang terbenamnya matahari. Tengah hidup matahari terus kena tanya melasa. Kalau ada semayang sunat wudu, terus kena kan ada semayang sunat tahiyyat masjid, juga ke masjid sama di sini. Bukan masjid kan? Kita datang ke sini maghrib setelah berwudu, salat sunat wudu umpamanya. Sebelum azan maghrib kan seperti itu. Itu ada sebab. Sebabnya karena kita berwudu. Jadi 5 waktu ini dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan salat. Dilarang itu. Itu namanya larangan apa? Larangan makruh tahrim, haram kalau kita lakukan. Ini konsekuensinya. Kalau kita lakukan haram. Haram itu. Kenapa haram? Yang pertama, mu'anidun li syar'i, bertentangan dengan syarak. Syarak melarang kita melakukan. Melawan syarak. Yang kedua, wa ya'thimu fa'iluha, berdosa orang yang mengerjakannya karena perbuatan itu melanggar aturan. Wa ya'thimu fa'iluha, berdosa orang yang mengerjakannya. Yang ketiga, mu'anidul syar'i, sudah. La tan'aqidu salat, tidak terakat salat. Salat yang kita lakukan tidak terakat itu. Karena perbuatan itu haram. Jangan kita lakukan dalam waktu-waktu yang sudah dilarang itu. Illa laha sababun, kecuali sabit bagi salat tersebut ada sebab. Ini setelah salat subuh kita jalan-jalan. Udah capek jalan-jalan, balik lagi ke masjid. Pamannya matahari belum terbit, atau sudah terbit, balik ke masjid. Karena sudah masuk ke masjid, salat sunat tahiyyat masjid itu ada sebab. Sebabnya karena kita sudah masuk masjid. Atau setelah asar jalan-jalan. Kemudian setelah itu sudah batal wudu karena kita orang yang sudah dawam berkekalan dengan wudu, kemudian kita berwudu kembali setelah salat asar. Setelah berwudu melakukan salat 2 rakaat, salat sunat wudu itu ada sebab. Sebabnya karena berwudu. Atau setelah subuh ada orang meninggal, kita salat jenazah, boleh, ada sebab. Sebabnya karena ada jenazah. Karena ada orang meninggal. Umpamanya setelah salat asar terjadi gerhana matahari, boleh salat, boleh, ada sebab. Sebabnya ada gerhana matahari, seperti itu. Salat-salat yang ada sebab boleh. Tapi kalau salat yang tidak ada sebab, sengaja dia bawa dalam waktu makruh tahrim, tidak boleh. Atau ada salat yang luput, yang tertinggal. Ada salat yang luput, yang tertinggal. Pas kita bangun waktu subuh sudah habis, sudah terbit matahari. Kita lakukan, ada sebab. Karena ada salat luput yang tertinggal. Ada salat wajib yang tertinggal. Ada salat wajib yang tertinggal. Pas kita bangun terbit matahari. Itu ada sebab. Atau ada salat sunat yang tertinggal. Begitu kita datang ke menasah, ke masjid, ke musala, langsung iqamah.
salat subuh. Kita nggak sempat salat isyraq, salat barakaat, nggak sempat salat fajar. Begitu sampai ke sini sudah iqamah, kita sudah berkekalan dengan salat fajar. Kita nggak pernah meninggalkan salat fajar itu, karena salat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya itu pahalanya. Kita nggak pernah meninggalkan salat fajar itu. Tapi begitu datang ke sini, ternyata sudah iqamah, nggak sempat salat fajar, langsung salat subuh. Apakah setelah salat subuh mengambil salat sunat fajar boleh? Boleh. Boleh, itu ada sebab. Apa sebabnya? Ada salat sunat yang tertinggal. Cuma jangan kita lakukan di depan khalayak ramai. Orang berpikir nanti, kok ada sunat setelah subuh? Menjadi bahan pembicaraan, menjadi bahan fitnah. Lakukan di tempat yang tersembunyi. Supaya orang tidak ngomong. Ini. Jadi salat yang kita lakukan itu harus ada sesuai dengan aturan mainnya. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan membenarkan yang biasa, tapi coba biasakan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.